Nah, jadi ini adalah rangkaian yang akan kita simulasikan. Ini rangkaiannya sama dengan rangkaian routing statik yang kemarin. Nah, untuk IPv6-nya atau gateway dan subnet mask-nya sudah kita setting sesuai yang kemarin juga sama. Namun di router, masing-masing router kita hapus dulu bagian routing statiknya. Jadi di sini tidak ada routing statik. Dipastikan dulu ya, ini untuk router 1. Lalu untuk router 2 kita pastikan tidak ada routing statiknya. Nah, lalu kita coba ke percobaan. Nah, ini kita tadi sudah isi sesuai yang kemarin ya. IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC-nya. Lalu kita ke langkah yang kedua, isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Nah, ini untuk router 1. Nah, ini kita ke router 1, lalu ke config dan ke routing yang RIP. Nah, ini kita isi sesuai dengan tangan yang ada di yang bergandengan istilahnya dengan router 1. Kita coba di sini ya. Nah, ini kan router 1, dia bergandengan dengan network yang ada di PC1, yang ada di PC2, lalu bergandengan dengan yang di sini ke router 3, terus juga ke router 2. Jadi kita isi yang ke router 2 dulu ya. Berarti alamatnya 12.12.12.0. Oh, kita gunakan titik 2 karena router 2. Lalu kita add. Nah, tapi di sini dia otomatis menjadi 12.00. Jadi kita biarkan saja. Lalu yang router 3. Kita tekan add. Kemudian untuk yang di PC1, karena tadi ini seperti ini, sebentar, ini untuk PC 1 ya. Nah, di satu kan. Nah, kalau kita add, dia di belakangnya pasti akan berubah jadi 0. Jadi untuk PC 2 nya kita tidak usah isi karena ini sudah termasuk gitu ya, sudah termasuk PC 1 dan PC 2. Lalu router satunya sudah, lalu kita ke router 2. Nah, router 2 ini dia terhubung dengan PC 3, terhubung dengan router 1 dan router 3. Kita klik di router 2, ke config dan routing di bagian RIP-nya. Lalu kita isi ke router 1. 2. Kita add. Lalu yang ke router 3 kita add, dan yang ke PC 3. Nah, ini sudah. Lalu kita ke router 3, ke bagian routing dan RIP. Sebelumnya router 3 ini dia bergandengan dengan router 1, router 2, server 1 dan server 2. Jadi kita isi yang ke router 1,
kita add, lalu yang ke router 2, kemudian ke server 1, dan ke server 2. Nah, sudah. Oh, sebentar. Di router 2 tadi, nah, yang bagian ini salah ya, ini seharusnya terhubung dengan router 3, berarti 23. Kita remove dan kita tambahkan 23.23.23.3. Nah, sudah. Lalu kita kembali ke sini, router 1, router 2, dan router 3 nya sudah. Lalu kita ke langkah yang ketiga. Setelah selesai namakan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Nah, ini kita ke mode CLI ya, nanti di masing-masing routernya kita ketikkan no auto summary dan version 2. Nah, kita ke router 1 dulu. Nah, di sini di bagian sini kita ketikkan no auto summary, lalu kita ketik version 2, kita enter, sudah. Nah, kita coba juga ke router 2, ke mode SLI, lalu kita ketikkan no auto summary, lalu version 2. Kita juga ke router 3 di CLI ya, ketik no auto summary, lalu version 2. Nah, sudah. Nah, agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config global setting save. Kita coba lihat ya, di sini config global setting, nah save di sini. Nah, ya kita cek dulu ya routingnya di bagian readnya. Nah, kalau dia sudah berubah ke jadi V2 seperti ini, maka dia sudah berhasil ke version 2 seperti tadi ya. Terus ke router 2 nya juga jangan lupa kita ke global setting, lalu kita save dan juga lihat routing readnya. Nah, sudah versi 2. Lalu di router 3 nya global setting kita save, dan di routing read nya, nah dia juga sudah versi 2. Nah, langkah 3 sudah, langkah 4 juga sudah. Lalu ke langkah 5, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycles device atau ALT+S. Nah, kita tekan yang bagian ini, ada power cycle device, atau kita bisa pakai shortcut keyboard ALT+S. Kita tekan ini saja. Nah, ini adalah untuk mereset dan juga meload ulang
reload gitu ya semua settingan yang ada di sini, tapi karena tadi kita sudah simpan jadi dia tetap aman, tetap bisa berjalan. Kita klik yes. Nah ini masih merah kabelnya karena memang di reset. Jadi nah ini sudah berubah jadi hijau, dia sudah siap digunakan lagi. Lalu kita ke langkah 6. Untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silakan masukkan perintah berikut pada CLI router, show IP route. Nah ini di masing-masing router nanti kita ketikkan, nanti akan muncul seperti ini. Kita coba ke router 1 CLI. Nah ini sudah mode router gini ya, kita ketikkan show IP route, kita enter. Nah ini sudah muncul dan ini sudah melalui sudah terkonfigurasikan gitu. Nah ini 12 ini adalah tadi router 1 ya, ini ya, berarti ini untuk menuju ke router 2, dia lewat sini dan melalui dan berada di port serial 3. Lalu ini untuk ke router 3 nya dengan network ini, dan dia melalui port serial 2. Lalu kita lihat di sini. Nah pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut. Nah kita coba simulasikan. Tadi ini ya, masing-masing rootnya kita show IP dulu. Tadi kita udah ke router 1, langsung kita ke router 2 mode CLI lagi, lalu kita enter dan ketik show IP route, enter. Nah sudah muncul. Lalu ke router 3, show IP route, dan sudah. Lalu ke mode simulasi, seperti biasa kita show all none, dan edit filternya kita pilih IP versi 4 nya ICMP aja, kita centang. Lalu kita coba kirimkan paket simbol PDU dari PC1 ke PC2, dari PC1 ke PC2. Kita coba. Nah ini mungkin awalnya biasanya ini harus di reset dulu. Kita coba. Nah dia langsung bisa terkirim ke PC2 dan PC2 berhasil mengembalikan ke PC1. Jadi sudah berhasil ya yang pertama. Lalu yang kedua, PC1 ke PC3. Kita coba delete, lalu kirim PC1 ke PC3. Dia melewati router 1 lalu ke router 2. Nah kita reset dulu karena dia masih awal ya. PC1 menuju ke router 1 dan router 1 dikirim ke router 2, langsung terkirim ke
PC3 dan dia juga sudah bisa mengembalikan ke PC1. Ya, berhasil. Lalu kita ke server 1. PC1 ke server 1 melalui router 1, lalu ke router 3, dia masih ditolak, lalu kita reset lagi dan dia melalui router 1. Nah, dia sudah diterima. Lalu ke server 1, dia berhasil terkirim dan dia juga berhasil mengembalikan. Nah, kembali lagi ke PC1, lalu ke server 2, lalu router 1 dan router 3 sama seperti tadi, kita reset. Nah, sudah berhasil ke server 2 dan juga sudah berhasil dikembalikan ke PC1. Lalu kita coba PC3 ke PC1. PC3 ke PC1. Nah, ini dia berhasil melewati router 2, lalu dikirim ke router 1 dan dikirim ke PC1 dan juga bisa dikembalikan lagi ke PC3. Ya, lalu kita ke PC3, PC2, PC3 server 1, PC3 server 2. Nah, kita ke PC3 ke PC2. Dia akan berhasil melalui router 1 dan router 2 dan router 1, lalu dikembalikan lagi melalui router 1 dan router 2. Dia berhasil. Lalu ke kirim dari PC3 ke server 1. Ya, dari router terdekatnya berhasil terkirim dan berhasil juga dikembalikan. Lalu kita ke PC3 yang dikirim ke server 2. Berhasil terkirim dan berhasil dikembalikan. Lalu server 1 ke server 2, server 1 ke PC1, server 1 ke PC2, 1 ke PC3. Oke, server 1 dikirim ke server 2. Berhasil melalui router 3 dan juga berhasil kembalikan ke server 1. Lalu server 1 ke PC1 kirim melalui router 3, router 1 dan terkirim ke PC1, lalu dia juga bisa mengembalikan lagi dan berhasil. Lalu server 1 ke PC2, ya, berhasil juga dan berhasil dikembalikan. Ya, berhasil. Lalu dari server 1 ke PC3 akan dikirim melalui router 3, router 2 terkirim ke PC3 dan bisa dikembalikan lagi ke server 1. Hasil sudah. Lalu kita setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode ke real time. Lalu coba lakukan tracing
dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penerusan rootnya. Nah, kita coba ke mode real-time. Kita coba try chart dari PC1 kayak tadi ya, kita klik PC1, ya, PC1, lalu ke desktop, command prompt, kita coba ketik try chart, alamat IP dari PC 3 1.168.1.2 enter. Nah, dia langsung ketemu. Nah, ini dia melalui gateway yang ada di router 1, lalu yang ada di router 2, dan langsung terkirim ke PC 3. Kita coba lagi try chart ke misalnya server ke 1, 3, 1. Nah, dia juga langsung ketemu, dan dia ini melalui gateway di router 1. Kali ini dia router 3 dan langsung ke server 1. Kita coba juga ke server 2. Nah, lewat gateway router 1 lalu ke router 3, lalu langsung terkirim ke server 2. Kita coba juga misalnya dari server 2, kita ke server 2 ke desktop, command prompt, coba try chart IP PC 2 misalnya 192.168.1.65. Nah, dia melalui gateway yang ada di router 3 lalu ke router 1 dan langsung terkirim ke PC 2. Terus kita coba juga try chart IP PC PC 3 192.168.1.253. Nah, dia ini lewat gateway di router 3 lalu melalui router 2 dan langsung terkirim ke PC 3. Nah, seperti itu. Coba lagi kita ke server 1. Nah, ini langsung ya, jadi ini dia lewat gateway yang ada di router 3 langsung terkirim ke server 1 ya, seperti itu try chartnya. Lalu berskenario jalur routing R1 sampai R3 jalurnya putus dengan disable salah satu interface router yang terhubung dengan R1 R3. Misalnya interface serial 3 arah R1, kemudian tunggu sekitar 15-20 detik. Sini melakukan pengatasan pada poin 7 kembali. Nah, ini kita putus di bagian ininya, router 1 dan router 3, kabelnya kita putus kayak gini. Nah, kita coba langsung ke mode simulasi kayak tadi. Kita coba kirim dari PC1 ke PC yang nyebrang di sini aja ya, server 1 misalnya. Kita kirim, kita simulasikan dia melalui router 1. Kembalikan
Saya reset coba. Nah, ini ke router 1. Nah, dia berhasil ke router 2. Nah, langsung ke router 3 dan berhasil terkirim ke server 1. Lalu dia juga berhasil mengembalikan ke PC 1. Nah, mungkin waktu awalnya tadi dia masih mencari jalan ya, masih loading untuk merubah jalannya. Yang tadi dia langsung ke router 3, sekarang dia harus melewati router 2 dulu. Nah, sudah. Lalu kita coba ke PC 1 ke PC 2, ke server 2. Hasil melalui router 1, router 2, dan router 3 hasil terkirim. Lalu dia juga bisa mengembalikan dari server 2 ke PC 1. Ya, mungkin itu ya, ini yang berubah ya, karena di sini dia masih bisa jalan melalui router 2 kayak yang awal tadi. Mungkin kita coba lagi di router PC 2 nya, dari PC 2 ke server 1. Nah, dia langsung terkirim dari router 1 ke router 2 dan router 3, terkirim ke server 1 dan juga bisa dikembalikan. Jadi tidak ada masalah lagi, sudah berhasil dikembalikan. Coba aja dari, mungkin kebalikannya dari server 2 ke PC 2, berhasil ke router 3, router 2, router 1 dan PC 2 berhasil dikembalikan juga. Nah, jadi sudah tidak ada masalah. Iya, sudah selesai simulasi kita kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.